Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali dengan pelajaran ekonomi akuntansi. Pada pelajaran ekonomi akuntansi kali ini, kita akan membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Namun sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu akuntansi perusahaan jasa dan karakteristiknya. Jadi sebelum kita lebih jauh membahas tentang siklus akuntansi perusahaan jasa, kita akan bahas terlebih dahulu apa itu perusahaan jasa dan bagaimana karakteristiknya. Anak-anakku sekalian, perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang pemberian pelayanan jasa. Atau dikatakan bahwa perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah pemberian pelayanan jasa. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dari perusahaan jasa itu adalah kegiatan jasanya, upah dari kegiatan jasanya. Jadi umpama melakukan sesuatu maka upahnya itu berapa, itulah hasilnya. Apa saja perusahaan jasa itu? Misalnya jasa transportasi, maka kegiatan upah transport itu berapa, itu hasilnya. Ya. Misalnya jasa salon atau usaha-usaha salon, maka hasil dari salon itu berapa upahnya. Jasa servis, jasa hiburan, ya, dan lain sebagainya. Masih banyak perusahaan jasa yang dilakukan di dalam kegiatan perusahaan jasa ini. Karakteristiknya apa? Karakteristik utamanya dalam perusahaan jasa adalah dalam perusahaan jasa tidak dikenal adanya jual beli barang. Jadi karakteristik yang pertama adalah satu, kegiatannya kegiatan jasa. Yang kedua, hasil yang diperoleh dari penjualan jasa atau biaya atau upah yang diperoleh dari kegiatan jasa yang dilakukan. Tuh, ada dua karakteristik utama. Baik, kita lanjutkan anak sekalian. Apa itu siklus akuntansi perusahaan jasa? Siklus akuntansi perusahaan jasa yang pertama dimulai dari bukti. Nanti dari bukti itu sampai kita bisa membuat laporan keuangan. Oke anak-anak, dari kegiatan bukti ini sampai kita bisa membuat laporan keuangan. Ya, ini laporan keuangan. Jadi ada 3 tahap anak-anak. Tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, dan tahap pelaporan. Tahap pencatatan dimulai dari bukti-bukti transaksi, kemudian membuat jurnal sampai ke buku besar. Itu tahap pencatatan. Sedangkan pada tahap pengiktisaran itu dimulai dari neraca saldo, kertas kerja, sampai di jurnal pembalik. Itu tahap pengiktisaran. Biasanya dari neraca saldo sampai kertas kerja saja. Oke. Kemudian dari kertas kerja kita langsung masuk ke tahap pelaporan. Tahap pelaporan dimulai dari laporan keuangan yang kita buat, kemudian kita buat jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Ini masuk tahap pelaporan. Kalau tadi neraca saldo dan kertas kerja itu tahap pengiktisaran. Oke anak-anak? Tuh, ya. Sekarang apa itu bukti transaksi? Nah, kita bahas satu persatu sekarang, ya. Jadi yang namanya siklus akuntansi itu anak-anak, kita mulai dari bukti transaksi, kemudian langsung ke jurnal umum. Setelah itu jurnal umum kita posting ke buku besar, lalu ke neraca saldo, kertas kerja, laporan keuangan,
jurnal penutup, neraca saldo penutupan, dan jurnal pembalik. Ini akhir dari proses siklusnya. Oke ya. Terus dari pembalik itu langsung ke bukti lagi, begitu dan seterusnya. Sekarang kita bahas satu persatu. Sekarang bukti transaksi. Bukti transaksi itu apa? Bukti transaksi itu ada dua macam. Nah, ya, ada bukti transaksi intern dan ekstern. Bukti transaksi sendiri itu adalah merupakan suatu bukti yang tertulis atau bukti-bukti atas terjadinya setiap kegiatan transaksi dalam sebuah perusahaan atau bisnis. Dari dalam setiap kegiatan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu usaha atau bisnis, itu namanya bukti. Bukti transaksi. Saya ulangi lagi, kejadian atau kegiatan yang dilakukan yang dilakukan oleh perusahaan atau suatu usaha bisnis, baik yang ditulis maupun bukti-bukti yang lain, itu namanya bukti transaksi. Ada dua, ada yang tertulis, ada yang bukti yang lain. Oke ya. Jadi bukti transaksi ada dua, ada bukti transaksi eksternal dan ada bukti internal. Sekarangnya bukti eksternal itu apa? Bukti transaksi yang kegiatan kita dengan orang luar. Itu eksternal. Suatu contoh, kita membuat faktur. Faktur ini adalah bukti transaksi karena kita menjual barang atau membeli barang secara kredit. Jadi kalau kita membeli barang atau menjual barang secara kredit, kita akan mendapatkan bukti transaksi yang disebut dengan faktur. Ada juga kwitansi. Kwitansi ini adalah bukti transaksi dari kita dengan orang luar atau kegiatan dengan orang luar. Itu suatu contoh, orang membayar sesuatu ke kita, kita akan berikan kwitansi. Atau kebalikannya, kita membayar sesuatu dengan orang lain, kita akan mendapatkan kwitansi. Kwitansi ini dikatakan juga sebagai bukti pembayaran. Ini bukti transaksi eksternal. Sedangkan bukti transaksi internal itu adalah bukti transaksi yang kita lakukan di dalam perusahaan atau usaha kita itu sendiri. Di dalam bukti internal itu anak-anak ada bukti penerimaan kas, ada bukti pengeluaran kas, dan bukti memorial. Ya. Bukti penerimaan kas adalah kegiatan atau bukti yang kita catat ketika kita menerima uang dari orang lain atau dari pihak lain. Dengan kita menerima uang dari pihak lain, kita catat sebagai bukti penerimaan kas. Atau bukti pengeluaran kas adalah bukti yang kita lakukan ketika kita mengeluarkan uang tunai kepada pihak lain. Ya. Kalau memorial adalah bukti transaksi yang tidak bisa digolongkan atau catat dalam bukti penerimaan dan pengeluaran. Satu contoh misalnya bukti kesalahan mencatat, nah itu dicatat di memorial. Ya. Koreksi kesalahan, nah itu di memorial dan begitu dan seterusnya. Oke anak-anak. Dari bukti transaksi ini lalu kita buat sebagai dasar untuk membuat jurnal. Ya. Kita catat, kita jadikan dasar untuk membuat jurnal. Oke ya. Jurnal itu apa? Yang kita sering gunakan di sini adalah kegiatan jurnal, ya. Jurnal umum yang sering terjadi di sini adalah kegiatan jurnal umum anak-anak. Jurnal umum itu apa? Nanti kita bahas lebih jauh tentang pengertian jurnal umum sampai cara membuat jurnal umum. Sekarang pengertiannya dulu, oke? Supaya siklus ini bisa selesai kita bahas hari ini. Jadi setelah bukti transaksi itu kita jadikan dasar untuk membuat jurnal
Jurnal umum. Jurnal umum adalah pencatatan tentang pendebitan dan pengkreditan secara kronologis. Artinya apa? Di dalam jurnal umum ini nanti kita akan mencatat transaksi itu, ada yang masuk ke kolom debit, ada yang masuk ke kolom kredit. Yang kita lakukan secara kronologis dalam transaksi keuangan beserta penjelasan yang diperlukan. Atau bisa dikatakan jurnal umum adalah catatan harian berdasarkan kejadian secara kronologis. Kronologis itu berurutan, kejadian yang dilakukan secara berurutan beserta penjelasannya. Nanti dalam catatannya itu anak-anak ada yang lari ke jurnal, ada yang dicatat di debit, ada yang dicatat di kredit. Oke? Anak-anakku sekalian, setelah kita selesai membuat jurnal umum, maka siklus berikutnya adalah kita membuat buku besar, atau sini dikatakan posting ke buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar adalah pembinaan atau pemasukan transaksi dari jurnal umum ke akun buku besar berdasarkan akun masing-masing. Jadi buku besar ini bukan bukunya yang besar, ya kan? Tetapi bukunya tetap sama. Tetapi dari jurnal umum itu nanti kita pisahkan, kita kelompokkan berdasarkan akun masing-masing, ya. Berdasarkan akun masing-masing. Itu namanya posting besar. Sehingga apa? Nanti dalam jurnal ini misalnya ada 1 atau 2 halaman, maka jurnal umum itu jadi beberapa halaman. Misalnya akun kas ngumpul sama-sama akun kas. Akun piutang dagang atau piutang usaha ngumpul sama-sama akun piutang usaha. Akun perlengkapan ngumpul sama-sama perlengkapan. Akun peralatan ngumpul sama-sama peralatan. Akun modal ngumpul dengan modal. Akun utang ngumpul sama-sama utang. Jadi walaupun dalam buku besar itu jadi 1 atau 2 halaman, di dalam jurnal itu ngumpul 1 atau 2 halaman, maka dalam buku besar itu menjadi beberapa halaman nanti. Karena menjadi banyak, ya, banyak akun. Setelah proses posting ke buku besar, maka proses berikutnya adalah kita akan masuk ke neraca saldo. Neraca saldo itu apa? Neraca saldo adalah merupakan daftar yang memuat ringkasan semua akun beserta saldo-saldonya. Jadi neraca saldo ini adalah ringkasan dari akun buku besar ini, anak-anak, beserta dengan saldo-saldonya. Ya, beserta dengan saldo-saldonya. Misalnya kas tadi yang di sini saldonya berapa? Kita catat di daftar dalam neraca saldo itu. Kemudian piutang dagang saldonya berapa? Kita catat di sini di neraca saldo. Perlengkapan berapa saldonya? Kita catat di neraca saldo. Peralatan berapa saldonya? Kita catat di neraca saldo. Begitu dan seterusnya. Sehingga dikatakan bahwa neraca saldo adalah suatu daftar yang di dalamnya berisi akun-akun beserta dengan saldonya. Oke ya? Kemudian dari neraca saldo itu kita akan buat kertas kerja. Ya, sebelum kertas kerja atau kita kenal dengan worksheet, maka harus disesuaikan. Jadi di sini di tengah-tengah sini nanti itu sebenarnya ada jurnal penyesuaian. Tujuannya apa? Jurnal penyesuaian anak-anak. Tujuannya untuk menyesuaikan saldo-saldo pada neraca saldo yang belum sesuai. Sesuai ini bukan berarti salah, tapi yang namanya belum sesuai itu adalah karena saldo itu belum menunjukkan waktu yang sebenarnya. Makanya harus disesuaikan. Contohnya, misalnya sewa dibayar di muka. Berapa? 5 juta untuk 3 tahun atau untuk 2 tahun misalnya, atau 2 juta untuk 2 tahun, nah, supaya lebih mudah. Maka pada tahun ini hanya kepakai 1 juta, 1 jutanya adalah untuk tahun depan.
Secara hitungan neraca saldonya benar, tapi sebenarnya belum menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Makanya perlu jurnal penyesuaian. Setelah itu, kalau sudah kita susun jurnal penyesuaian, berikutnya kita buat kertas kerja. Kertas kerja kalau kita susun dengan selesai nanti, baru kita masuk ke laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 3 anak-anak. Ada laporan pertama adalah laporan laba rugi. Ya, dari laba rugi kita bisa membuat laporan perubahan modal. Dari perubahan modal kita buat laporan neraca. Setelah itu dari laporan keuangan ini kita bisa membuat jurnal penutup. Ya, bagaimana jurnal penutup itu nanti kita akan kerjakan nanti, ya kan? Baru kita masukkan ke neraca saldo setelah penutupan. Setelah neraca saldo setelah penutupan, kita buat jurnal pembalik. Begitulah anak-anakku sekalian, siklus akuntansi perusahaan jasa yang kita lakukan. Anak-anak sekalian, untuk pokok bahasan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa ini, Bapak tidak memberikan tugas yang banyak ya, tugas yang secara hitungan dulu belum. Nanti karena kita akan masuk masing-masing, kita akan masuk bagaimana cara membuat jurnal, bagaimana posting ke buku besar, bagaimana membuat neraca saldo dan seterusnya. Oleh karena itu untuk pokok bahasan ini Bapak hanya minta siklus ini ditulis, dirangkum di buku Anda secara rapi, ya. Dicatat secara rapi. Setelah itu hasilnya kamu foto dan kirim ke WA ya, ke WA mata pelajaran kita yang kita buat anak-anakku sekalian. Hanya itu tugasnya ya. Jadi ini dicatat secara rapi, difoto, masukkan ke atau kirim ke WA pribadi atau maaf ya WA grup ekonomi yang kita buat. Nanti untuk proses berikutnya baru kita akan proses membuat jurnal. Anak-anak sekalian, sampai di sini materi yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita akan ketemu pada materi akuntansi berikutnya, yaitu materi tentang pembuatan jurnal umum atau transaksi sekaligus pembuatan jurnal umum. Baiklah anak-anak sekalian, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.